Kematian tragis Darusman, kepala desa Beraja Asri, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, yang meninggal akibat diinjak kawanan gajah liar. Menjadi pengingat pahit akan konflik berkepanjangan antara manusia dengan gajah Sumatera yang berada di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung. Konflik antara manusia dengan gajah telah terjadi sejak sekitar tahun 80-an. Konflik ini muncul lantaran di luar kawasan Taman Nasional Waikambas, tepatnya di wilayah desa penyangga. Terdapat banyak tanaman pertanian dan perkebunan milik warga yang sangat disukai gajah liar. Kondisi tersebut memaksa kawanan gajah keluar dari kawasan TNWK guna mencari makanan yang lebih enak dan bergizi. Untuk meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dengan gajah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pembangunan kanal dan tanggul, serta membentuk tim ERU atau Elephant Response Unit. Tim ini bertugas menangani konflik manusia dan gajah, sekaligus mengamankan kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, tim ERU melibatkan gajah jinak yang dilatih mahout untuk menggiring kawanan gajah liar kembali masuk ke dalam hutan. Namun sayangnya berbagai upaya tersebut belum berjalan optimal. Konflik antara manusia dan gajah, khususnya di wilayah Lampung Timur, masih terus terjadi dan kerap menelan korban jiwa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, saat ini di kawasan Taman Nasional Waikambas terdapat sekitar 140 ekor gajah liar. Namun, sebagian gajah tersebut bukan berasal dari TNWK, melainkan dari wilayah Gunung Madu dan Rawasragi. Perubahan habitat yang beralih menjadi lahan pertanian dan perkebunan membuat kawanan gajah dari dua wilayah tersebut masuk ke kawasan Taman Nasional Waikambas. Sejak saat itulah, konflik antara manusia dan gajah mulai terjadi, tepatnya sekitar tahun 1981. Tak hanya menarik simpati warga, insiden ini juga mendapat perhatian Bupati Lampung Timur. Menurutnya, petugas harus responsif dan bertindak cepat saat kawanan gajah liar memasuki area pertanian maupun perkebunan milik warga. Penggiringan gajah liar secara manual menggunakan suara keras atau petasan seharusnya diminimalisir, mengingat risikonya sangat tinggi dan mengancam keselamatan jiwa. Pun menyikapi kejadian yang sebelumnya antara interaksi dengan gajah dengan manusia, Pemkab Lampung Timur akan lebih intens koordinasi dengan Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Waikambas untuk dilakukan mitigasi. Bahkan Satgas ini harus segera kita launching dan bertugas seyogianya bagaimana hal ini tidak terjadi. Tragedi meninggalnya kepala desa Darusman seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat penyusunan roadmap mitigasi berbasis data agar konflik yang mengancam nyawa manusia maupun gajah itu sendiri tidak terus terulang.